Oke, langsung kita mulai dengan understanding the basics and how to charge. Ini adalah charging case yang sesuai namanya untuk ngecharge dan menyimpan dari transmitter dan juga receiver. Pas lu nonton ini, make sure lu jangan skip karena along the way ini bakal ada muncul potongan kode voucher. Yang kode vouchernya itu berantai nih, dimana kalau misalnya dalam seminggu itu ada 4 video kan dari YouTube channel ini. Kalau lu gabungin itu bisa menjadi voucher yang nilainya Rp500.000. Tentunya ada terms and conditionnya ya, jadi jangan skip. Di bagian belakang charging case ada Type-C port untuk ngecharge. Waktu pengechargean untuk mengecharge case memakan waktu sampai 2 jam 40 menit. Waktu untuk mengecharge transmitter dan receiver memakan waktu 70 menit per piecesnya. Total apabila charging case terisi penuh, ini bisa digunakan untuk mengecharge 1 receiver dan 2 transmitter sekaligus sebanyak 2 kali ngecharge atau 2 kali cycle. Untuk indikator pengechargean bisa lu lihat dari lampu yang berkedip ini, yang berkedip dari kiri sampai ke kanan, dimana kalau misalnya sudah penuh semua warnanya tuh akan menjadi lebih solid. Untuk membuka charging case cukup pencet bagian depan baik dari tutup seperti ini. Dan kalau misalnya mau ditutup pastikan sampai bunyi seperti ini. Kalau lo mau tahu terkait produk DJI lainnya yang lagi dicari banyak orang, DJI Osmo Pocket 3 gue udah pernah bahas lo. Klik kanan atas atau cek linknya di description box dari video ini ya. Dan jangan lupa untuk notifikasi video terbaru klik tombol lonceng. Tombol pertama adalah power button, dimana pencet 1 kali dan ditahan itu untuk menyalakan dan mematikan si transmitter. Nih gue kasih lihat ya. Dia nyala. Dan kalau misalnya sudah nyala, lu pencet sekali lagi itu untuk mengaktifkan yang namanya noise reduction. Seperti ini. Nah, pas lu pencet itu akan ada haptic feedback bergetar, artinya noise reduction nyala. Nah, lu pencet sekali lagi, dia akan bergetar, itu artinya dinonaktifkan kembali noise reduction-nya. Selanjutnya adalah tombol link button yang letaknya tepat pada atas power button. Nah, ini logonya tuh yang rantai ya. Gue kasih panah aja di sini. Ini kondisinya sebenarnya udah ngelink, tapi nanti di segmen selanjutnya gue kasih tahu lu cara ngelinknya antara si receiver dan transmitter. Masih ngomongin terkait link button atau yang berlogo rantai. Jadi konsepnya kalau misalnya lu konekin ini ke Osmo Pocket 3 dengan tombol yang sama yaitu link button, kalau lu pencet itu bisa untuk sebagai tombol shutter atau tombol record juga kalau misalnya lu connect ke Osmo Pocket 3 ataupun ke DJI Action 4. Selanjutnya adalah tombol record button yang dimana ada bundaran merah. Kalau lu pencet sekali itu untuk memulai perekaman dan ngestop perekaman seperti ini nih. 1 kali dia mulai dan kalau lu pencet sekali lagi dia berhenti. Nah, kalau misalnya itu ditahan, itu untuk merubah atau enggak switch yang namanya transmitter mode. Tadi kan lu lihat di samping itu kan sempat warnanya hijau. Sekarang jadi biru adalah sekarang itu transmitter mode-nya pindah ke Bluetooth mode. Coba kita pencet sekali lagi yang record mode untuk pindah ke yang transmitter mode lagi yang untuk ke receiver. Itu artinya hijau ya kalau misalnya untuk yang receiver. Oke, kasih lihat. Nah, jadi hijau lagi ya. Jadi ingat itu letaknya di tombol record button. Di atasnya, tepatnya di atas record button itu ada data port yang bisa digunakan untuk update firmware. Itu langsung dikonekin ke laptop atau desktop lu. Dan bisa juga untuk mengcopy file sekaligus juga untuk ngecharge. Oke, sekarang kita beralih ke receiver ya atau penerima suara. Pada button receiver itu ada logo headphone yang dikenal dengan 3,5 mm monitor port dan di sampingnya ada bolongan dengan tulisan out yang dikenal dengan 3, mm TRS output. Oke, 3,5 mm monitor port itu intinya itu untuk lu ngecek kualitasnya secara live. Lu bisa colok dengan kabel 3,5 lu. Misal lu punya headphone Marshall itu bisa langsung dicek. Sedangkan 3,5 mm TRS output atau TRS output itulah kabel yang lu konekkan langsung ke kamera. Di sisi satu lagi ada tombol power button yang dipencet 1 kali untuk nyala dan dipencet 1 kali lagi untuk mematikan receiver seperti ini.
Nah, dia mati. Untuk nyalain lagi tinggal dipencet di tombol yang sama. Kita beralih ke bagian depan atau OLED screen, yang dimana di sampingnya ada thumb wheel atau dial yang bisa diputar. Selain bisa diputar, ini juga dialnya bisa dipencet. Coba kita pencet. Di sini bakal ada muncul kotak. Nah, kalau dialnya diputar ke kanan, itu artinya receiver gain-nya itu ditambahkan. Jadi lu bisa lihat ya, plusnya itu bertambah. Kalau kita geser atau putar ke kiri, itu lu bisa lihat juga dia berkurang, bahkan bisa sampai ke angka minus seperti itu. Dan kalau misalnya mau beralih pengaturan gain lainnya, tepatnya pindah ke transmitter, tinggal pencet lagi dialnya sampai kotaknya pindah. Dan digeser lagi ke kanan kalau mau dilebihin, dan digeser ke kiri kalau mau diminusin. Dan kalau mau ke transmitter selanjutnya juga tinggal ke geser ke kanan dan geser ke kiri. Dan kalau misalnya lu mau mengelok OLED screen ini dengan mudah, bisa dengan langsung pencet tombol power buttonnya satu kali. Seperti ini. Dan lu bisa lihat screen lock. Dan kalau mau di unlock, itu langsung dipencet sekali lagi aja. Dan lu bisa lihat ini ke unlock. Selanjutnya adalah expansion port yang lu bisa temukan dengan menggeser covernya yang ada di bagian belakang dari receiver. Coba nih gua kasih lihat ya. Untuk gesernya cuman tinggal digeser aja ke bawah. Nah, lu bakal bisa lihat ini kayak bagian emasnya itu. Nah, bagian emasnya itu lu bisa konekkan dengan converter, entah itu untuk iPhone atau smartphone perangkat iOS ataupun Android. Gua kasih contoh ini menggunakan converter Type-C yang biasanya digunakan oleh smartphone Android ya. Caranya pastikan lu sampai bunyi klik seperti ini dan lu colokkan ke smartphone Android lu. Jadi hal yang sama juga bisa lu lakukan untuk smartphone berbasis iOS lu. Selanjutnya adalah data port untuk USB-C yang sampingnya itu berguna untuk firmware update dan charge receivernya secara satuan. Dan di bagian bawah ada cold shoe untuk disambungkan ke mounting dari kamera yang lu ingin sandingkan dengan receiver ini. Lagi cari drone dari DJI, cek bahasan gua terkait DJI Mini 4 ya. Bisa klik kanan atas atau klik linknya di description box dari video ini. Dan kalau untuk video-video terbaru jangan lupa gua mau ingetin klik notifikasi tombol loncengnya ya. Oke, sekarang how to link. Tapi sebelum gua kasih tahu cara ngelink transmitter dan receivernya, lu harus tahu kalau sampai saat ini satu receiver hanya bisa connect maksimal ke 2 transmitter ya. Oke, cara pertama adalah yang paling simple, taruh transmitter dan receiver ke charging case. Tapi bagaimana sih taunya kalau misalnya transmitter dan receiver itu belum terkoneksi? Pertama, di receiver lu bisa lihat layarnya kosong, dan di transmitter hijaunya itu masih kedip-kedip, jadi belum kayak solid green. Oke, langsung kita taruh aja ya ke charging case ketiga-tiganya, baik transmitter maupun juga receiver. Sini taruh. Nah, bisa dilihat ini baru si RX atau receivernya yang ada muncul status batu baterainya. Sekarang kita tunggu aja sampai status baterai dari si transmitternya itu muncul di layar OLED screen-nya. Nah, apabila sudah muncul semuanya seperti ini, udah ada status batu baterainya dan juga ada status storage dari masing-masing transmitter, artinya receiver dan kedua transmitter ini sudah terkoneksi. Dan ini cara kedua kalau nggak melibatkan charging case. Ini lu tinggal OLED screen-nya swipe down aja. Tapi inget ya, statusnya harus yang kedip-kedip itu warnanya hijau, bukan biru. Karena lu mau connect ke transmitternya itu ke receiver. Oke, tap lagi receiver settings-nya sampai ada opsi link device. Dan lu pencet link. Dan confirm, ikutin terus. Dan langsung pencet lagi yang logo rantai atau link ikonnya sampai yang kedip-kedip hijau itu sampai ke solid green atau hijau yang pekat, nggak kedip-kedip lagi.
Nah, seperti ini. Oke, kalau tadi kita konekin transmitternya itu ke receiver, sekarang ke Bluetooth alias kayak perangkat-perangkat kayak Osmo Pocket 3, Action 4, ataupun handphone. Ini gue kasih contohnya untuk Osmo Pocket 3 aja. Kita Osmo Pocket 3-nya itu langsung nyalain aja, terus kita pencet, dan pastikan ini kan masih hijau ya. Nah, ini kita ke mode pairing yang Bluetooth. Ingat apa? Ya, pencet record button, ditahan sampai yang hijau tadi kedip-kedipnya berubah menjadi biru. Lu bisa lihat sini. Nah, jadi biru ya, teman-teman. Bisa dilihat. Dan kita tahan lagi link buttonnya. Sama persis pada saat kalau kita pengen konekin transmitter ke receiver. Dan lu udah terkonek via Bluetooth ke Osmo Pocket 3. Ini bisa dilakukan ke Osmo Pocket 3, DJI Action 4, dan juga perangkat smartphone yang kompatibel. Oke, kalau misalnya lu mau konekkan iPhone lu via Bluetooth dengan transmitter DJI Mic 2 itu gampang. Pastikan tapi statusnya itu biru yang berkedip-kedip seperti ini. Kalau misalnya lu masih lupa, gua kasih lihat ini tombolnya adalah record button ya yang ada di belakang. Seperti ini gue kasih lihat lagi ya. Nah, ini yang ditahan sampai itu jadi biru muda. Nah, karena ini udah biru muda, kalau misalnya lu buka settings dan belum ada DJI Mic 2 di list settings Bluetooth iPhone lu, itu cukup lu tahan link buttonnya lagi. Tapi sekarang lu bisa lihat sendiri di screen record gue ini udah ada DJI Mic 2. Langsung lu pilih aja di iPhone lu. Dan dia sekarang udah connected. Dan lu bisa lihat sendiri di transmitter tuh birunya udah langsung solid. Artinya sudah terkoneksi. Tapi langsung buka aplikasi yang namanya Blackmagic. Jadi kalau misalnya untuk penggunaannya itu menggunakan aplikasi yang namanya Blackmagic. Dan pada saat lu udah buka yang Blackmagic, lu ke settings dulu untuk ganti audio source-nya. Karena kalau misalnya lu udah connect dan lu buka audio source-nya di aplikasi si Blackmagic, pasti akan muncul si DJI Mic 2. Jadi lu pilih dulu. Dan udah nih audio source-nya yang tadinya itu iPhone sekarang jadi DJI Mic 2. Jadi kalau misalnya lu merekam, itu semuanya sekarang sudah menggunakan suara dari si yang namanya si transmitter ya, DJI Mic 2 transmitter. Dan selanjutnya kalau misalnya di smartphone berbasis Android, gue disclaimer dulu ya, ada banyak jenis macam smartphone Android. Dalam kasus ini, demo ini gue menggunakan HP dari Xiaomi. Nah, tapi awalnya sama, di mana itu harus kedip-kedip biru, ingat ya bukan hijau. Dan kalau misalnya nggak muncul DJI Mic 2-nya di settingan Bluetooth dari smartphone Android lo itu, tinggal dipencet button linkingnya lagi sampai muncul. Pada saat muncul, tinggal dipilih, di tap DJI Mic 2-nya, dan lu buka aplikasinya yang namanya Filmic Pro yang lu udah mesti download sebelumnya. Nah, bedanya kalau di iPhone kan itu Blackmagic, ini Filmic Pro, dan lu langsung ubah source soundnya kayak di screen record gue ini menjadi source-nya itu dari si DJI Mic 2. Untuk memonitor kualitas audio lu secara live biar nggak zonk, tinggal colokan headphone yang memiliki kabel 3,5 mm ke 3,5 mm monitor port. Yang kalau misalnya lo masih ingat berlogo headphone seperti ini. Dipencet sampai ada di OLED screen-nya itu ada logo headphone juga. Lagi cari drone DJI, cek bahasan gua terkait DJI Mavic 3 Pro ya. Langsung klik kanan atas atau cek linknya di description box dari video ini. Dan kalau untuk video-video terbaru terkait DJI, bisa langsung klik notifikasi video terbarunya biar nggak ketinggalan. Oke, sekarang untuk link kameranya, pastikan lu sudah menempelkan receivernya dengan si kamera yang pengen lu sandingkan ya. Dan dengan menggunakan cold shoe. Untuk tips cold shoe nanti di segmen selanjutnya gua kasih tahu. Sekarang lu tempel dulu si 3,5 mm kabelnya itu dari kamera ke bagian receiver yang ada tulisan out-nya.
Oke, bila sudah terhubung, pastikan juga lu mengecek gain settingsnya. Nah, enaknya di DJI Mic 2 itu sudah ada semacam template atau enggak yang namanya pre-gain settings yang bisa disesuaikan dengan kamera yang lu pakai. Caranya gimana? Itu swipe down aja dari atas ke bawah OLED screen-nya, pilih receiver settings, terus lu geser atau enggak langsung pilih aja recommended camera settings, pilih brandnya. Dalam kasus ini kita pilih pakai Sony ya, Sony A6400 kita pilih dan itu modelnya. Jadi pastikan gain settingsnya tuh bener dulu dan sesuai dengan kamera lu. Dan kalau misalnya lu mau setting kalau kamera dan receivernya bisa mati dan nyala bersamaan, itu ada opsinya. Nah, itu namanya fitur power on off simultaneously. Caranya gimana? OLED screen-nya tuh tinggal ditarik di bawah, ke bawah, pilih receiver settings, terus langsung pilih opsinya nih, kan jelas ya. Terus pilih on. Oke, udah nyala ya. Sekarang kita coba untuk matiin kameranya langsung dari kamera tentunya. Nah, kita lihat receivernya juga akan mengikuti. Dan ini mati semua ya. Sekarang kita mau nyalain, langsung nyalain kameranya. Nah, maka receivernya juga langsung nyala tanpa lu harus pencet button yang ada di receiver ya. Oke, sekarang gue mau nge-share bagaimana caranya nge-link laptop berbasis Windows ke receivernya si DJI Mic 2. Lu tempelin dulu converter Type-C-nya dan langsung buka sound settings dan pilih input device wireless-nya itu microphone RX. Oke, sekarang ke bagian firmware update ya. Pastikan receiver mati dan transmitter menyala. Connect receiver atau transmitter ke komputer dengan USB-C cable. Nah, di bagian layarnya nanti letakkan file yang sebagian tertulis itu dengan .bin atau firmware yang sudah di-download dari situs DJI ke dalam directory. Lepas dan maka secara otomatis DJI Mic 2 akan saling mengupdate. Oke, sekarang gue bakal jelasin yang namanya receiver touchscreen operations ya. Tapi sebelum ngomongin icon-icon yang ada di receiver screen-nya itu, gue bakal kasih tahu lu kalau misalnya call tune-nya nih, ini sebenarnya bisa hadapnya sesuai dengan keinginan lu. Bisa hadap OLED-nya itu kalau lu nge-vlog hadap ke depan, atau nggak hadap ke belakang kalau misalnya lu ada videographer, ataupun hadap ke samping. Nah, oke, mari kita langsung coba cek icon-icon pada layar OLED si receiver ini. Oke, bagian atas itu adalah recording mode. Dan yang plus dan angka itu adalah tingkatan receiver gain. Jadi kalau misalnya kurang ya itu jadi dia minus. Terus ada juga screen lock status. Dan kalau ke kanan ada wireless signal status ya. Jadi kalau misalnya makin jauh ya pasti signalnya berkurang. Nah, ngomong-ngomong terkait wireless signal status, ini ada tambahan nih. Semakin jauh jarak receiver dan transmitter, maka signal barnya kan pasti dong akan turun. Dan semakin besar juga resiko rekaman audio terdengar putus-putus. Dan hal serupa bisa terjadi apabila antara transmitter dan receiver terhalang objek, atau antara receiver dan transmitter terhalang gedung, atau bahkan saat lu taruh transmitter di bagian belakang tubuh lu. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk pakai backup recording yang ada di transmitter dengan cara ya pencet aja record buttonnya yang ada di transmitter. Oke, kita kembali ke yang ada di OLED screen ya, icon-iconnya. Abis ini ada receiver battery level, lu bisa lihat jadi battery level receivernya gimana. Dan di bagian tengah akan muncul kayak kamera model apa nih yang sedang terkoneksi dengan si receiver. Dan akan muncul 32 bit float, itu artinya 32 bit floatnya itu sedang aktif, maka akan nyala ikonnya juga 32 BF seperti ini. Selanjutnya, headphone icon akan muncul kalau lu colok 3,5 mm di monitor port seperti yang tadi di segmen sebelumnya gue udah kasih lihat. Oke, kita agak ke bawah. Bagian bawah ada gain dari transmitter yang tertera dalam angka dan lambang plus, bisa juga minus ya, sama dengan receiver. Nah, selanjutnya frame merah saat transmitter merekam, dan tanpa frame merah itu artinya sedang tidak merekam transmitternya. Bisa juga lihat level baterai transmitter di dalam kotak yang sama.
Dan di samping logo berbentuk trompet adalah real time volume bars, di mana kalau barnya hijau, volume audionya artinya ideal. Dan apabila kuning dan merah itu artinya suaranya itu mulai terlalu kencang. Dan di area transmitter, kalau misalnya noise reduction-nya nyala, icon noise reduction juga akan nyala di dalam kotak. Nah, ngomong-ngomong terkait noise reduction, gua akan berikan sampel audio agar lebih kontras nih, biar lu bisa mengetahui bedanya pada saat noise reduction mati, walaupun kita pakai semacam kayak windscreen atau dead cat, dan kita nyalain, kurang lebih kalau misalnya ada kipas angin di dekat kita, hasilnya akan seperti ini. Halo, ini sekarang gua ngomong tepat di samping kipas angin menggunakan dead cat tapi menonaktifkan noise cancelling. Gimana menurut lu suaranya? Dan yang ini adalah suara gua tanpa dead cat dan tanpa mengaktifkan noise cancelling. Bagaimana menurut pendapat lu? Ini anginnya sih kenceng banget karena pas di samping kipas angin. Halo, sekarang gua menggunakan noise cancelling dengan dead cat yang masih menempel di DJI Mic 2-nya transmitternya. Nah, gimana kalau misalnya gue tetap masih ngomong di samping kipas angin ini, tapi menggunakan noise cancelling, tapi dead cat-nya kita cabut. Gue cabut ya. Oke, sekarang dead cat sudah dicabut. Bagaimana menurut pendapat lu? Tapi di sini noise cancelling-nya masih nyala. Gimana menurut pendapat lu? Tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya adalah mengakses menu kontrol. Tinggal swipe down, pilih receiver setting untuk melihat submenunya. Misalnya recording mode yang itu ada beberapa opsi. Mono seumpama saat lu mau baik mic kanan dan kiri berada dalam audio track yang sama. Sedangkan lu pilih stereo seumpama lu mau mic kanan dan kiri berada dalam dua audio track yang berbeda. Sehingga apabila salah satu mic bermasalah, lu masih bisa akalin or lebih relevan lagi kalau misalnya lu pengen fleksibilitas pada post editing. Dan mono dengan safety track atau dengan singkatan MS itu dipakai seumpama lu nge-record sendiri tapi di area yang ramai atau riuh, sehingga ingin ada backup track yang terpisah di mana mic kanan akan merekam 6 desibel lebih rendah dibandingkan yang kiri. Jadi kalau ada apa-apa selalu ada backupnya. Nah, selanjutnya gue mau kasih lihat submenu yang sebenarnya udah sempat kebahas sebelumnya, yaitu recommended camera settings. Gue nggak akan lebih detail lagi. Dan kalau misalnya selanjutnya adalah receiver gain. Nah, disinilah kaitannya dengan recommended camera settings lagi. Dimana kalau misalnya lu nggak yakin dengan skill lu dalam setting gain, nah mendingan langsung pilih template-nya aja ya. Dan selanjutnya adalah opsi volume. Ini nggak ada hubungannya sama hasil akhirnya, ini lebih volume pada saat lu ingin memonitor hasil rekaman lu. Itu mau dibesarin atau dikecilin. Selanjutnya adalah power on off camera simultaneously yang sebelumnya gue udah ajarin ya cara penggunaannya. Intinya biar bisa kamera dan receiver itu bisa mati dan nyala secara bersamaan. Selanjutnya ada pengaturan receiver auto off, di mana kalau aktif receiver akan mati secara otomatis bila tidak digunakan alias tidak terkonek dengan transmitter. Dan selanjutnya adalah link device ya, yang tentunya pastinya lu udah belajar di bagian pada saat gue jelasin how to link, dimana kalau misalnya lu buka itu tinggal pencet link aja seumpama pada saat belum ngelink antara receiver dan transmitter. Oke, sekarang ke bagian transmitter settings, dimana ada opsi low cut. Kalau lu aktifkan, misalnya nih di studio gue ada kayak suara yang halus banget atau enggak desibelnya rendah kayak AC, nah dengan low cut ini itu bisa diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Selanjutnya adalah pengaturan transmitter gain. Jadi lu inget ya, ada gain yang diatur untuk kamera, ada yang untuk receiver dan juga untuk transmitter. Yang pengaturannya atau balance-nya itu disesuaikan dengan kamera lu dan juga dengan sikon. Dan selanjutnya ada opsi 30 bit float yang kalau misalnya aktif lu akan mendapatkan data audio yang range-nya tuh lebih luas, dan yang harus lu perhatikan ini adalah standalone recording. Maksudnya apa? Berarti data audionya itu langsung tersimpan di transmitternya ya. Oke, sekarang ada opsi rec stop, di mana kalau misalnya user dari transmitter itu nggak bisa pencet tombol recordingnya. Ini use case-nya biasanya kalau misalnya kalau lu takut
mendadak standalone recording lu itu kayak nggak sengaja kepencet, nah makanya itu di lock. Nah kalau misalnya lu mau nyalain atau berhentiin, itu bisa langsung ke receivernya dengan buka transmitternya dan lu langsung tap aja di bagian transmitter bagian kiri. Selanjutnya adalah opsi auto record, di mana pada saat lu keluarin transmitter dan receiver itu otomatis langsung merekam kalau misalnya opsi ini dinyalakan. Selanjutnya adalah opsi storage untuk melihat kapasitas durasi waktu yang masih bisa direkam oleh masing-masing transmitter. Dan selanjutnya adalah menu transmitter, di mana kalau misalnya lu tap dan slide itu lu bisa format si transmitternya. Dan selanjutnya adalah pengaturan vibration notification sesuai dengan arti harafiahnya dan juga dengan LED indicator yang bisa lu atur-atur. Dan selanjutnya kita akses menu settings, di mana di dalamnya banyak menu-menu yang cukup self-explanatory ya, mulai dari kayak brightness-nya lu bisa atur-atur, language-nya lu bisa ganti-ganti, dan juga ada time and date yang lu bisa atur-atur, dan ada firmware version kalau misalnya lu mau tahu nih lu firmware berapa, dan juga lu bisa factory reset kalau misalnya lu mau reset semua settingan-settingan. Nah selanjutnya adalah transmitter settings, yang dimana lu swipe dari atas ke bawah dan lu tinggal pilih itu mana yang pengen lu atur transmitternya. Di sini ada rec icon yang dimana kalau misalnya lu tap dan tap lagi itu untuk merekam dan menghentikan rekaman untuk standalone recording. Dan kalau misalnya untuk tap mic icon itu untuk nge-mute dan nge-unmute transmitter tersebut, karena kan transmitternya ada 2 ya. Dan selanjutnya ada tap noise reduction icon. Jadi apabila tercoret artinya belum aktif, dan apabila coretannya hilang dan warnanya menjadi kuning itu berarti noise reduction dari transmitter itu nyala. Oke, untuk audio hal yang harus diperhatikan pertama yaitu adalah posisi mic-nya atau posisi si transmitternya. Jadi pastiin transmitter itu berada di, kalau gue sih biasa ada di tengah-tengah baju gitu ya. Kalian bisa pasang di samping kiri atau kanan, bisa taruh di ujung baju jadi nggak terlalu jauh dari sumber suaranya. Oke, selanjutnya adalah mengatur audio di receivernya dan juga di audio dari mic bawaan si kameranya. Angka yang pas ataupun ideal untuk hasil yang suara yang pas itu adalah di -12 sampai -6. Jadi angkanya itu karena biasanya di kamera tidak ada, jadi biasanya -12 itu berada di antara sini sampai di sebelah sini -6. Nah karena di sini bisa dibilang cukup pas, tapi bagaimana kalau misalnya keadaan kondisi audionya itu terlalu kencengan, misalnya seperti tes. Nah di receivernya itu ada garis kuningnya, bisa dibilang itu kekencengan. Nah bagaimana cara kita mengaturnya? Pertama bisa kita ke atas, lalu kita turunin seperti itu sesuai dengan kebutuhan kita, apakah suaranya kencang ataupun kepelanan. Cuma tadi karena mic saya deketin, jadi ada picking sedikit. Tapi kalau tidak, dengan kondisi yang pas, dia akan mendapatkan hasil yang pas juga, sudah seperti ini. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya ada settingnya dari mic bawaan si kameranya? Nah, biasanya karena setting kamera itu dia mic-nya biasanya sedikit software-nya sedikit kurang update daripada DJI ataupun audio sekarang. Biasanya kalau misalnya audionya ditingkatkan lebih tinggi, dia akan mendapatkan hasil yang noise. Oleh karena itu biasanya kalau settingnya itu, kalau dari saya ke audio rec level, nah ini bisa disetting sekecil mungkin, bisa di bawah 10 ataupun di antara 1 sampai 10. Yang pasti tidak terlalu pelan dan juga tidak terlalu kencang. Oleh karena itu, karena di sininya kecil, maka dari receivernya itu harus dibesarin gitu. Karena kenapa harus kecil? Karena untuk mengurangi noise yang berasal dari bawaan mic si kameranya ini, seperti itu. Oke, sekarang gue mau ngasih perbedaan kalau misalnya kita harus menggunakan mic ini untuk menampilkan di luarnya ataupun ada kondisi-kondisi tertentu gimana kita harus ngumpetin si mic ini agar terlihat lebih profesional. Pertama, kalau misalnya kayak gini aja ya, yang lebih kasual, ini adalah suaranya. Tes 1, 2, 3 apakah kedengaran dengan jelas? Ya seperti ini, seperti yang udah kalian dengar. Nah sekarang bagaimana kondisinya kalau kalian harus ngumpetin si mic ini? Apakah ada perbedaan dari segi kualitas suaranya? Oke, sekarang ini audio dengan menggunakan si lavalier-nya. Apakah ada perbedaan secara dari segi kualitas audio atau sama aja? Ya ini bisa kalian pakai kalau misalnya kalian lagi butuh-butuh shot yang memang membutuhkan untuk mic-nya ini diumpetin, kayak misalnya untuk dari interview ataupun kebutuhan-kebutuhan profesional lainnya.
Pengen tahu bahasan gue terkait kamera dari merek lain misalnya seperti VAIO Pocket 3 yang bisa ditempel mana-mana, bisa langsung cek aja dengan klik kanan atas atau klik linknya di description box dari video ini ya.